Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan cyber sabotage and extortion. Terlebih dahulu, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafli Akbar, kelas 12 6A 13. Lalu latar belakang masalah. Seiring perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Banyaknya kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap beberapa situs, penyadapan dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang dikehendaki ke dalam program komputer. Pengertian cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu, sehingga data yang dapat pada program komputer atau sistem jaringan tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Kejahatan ini juga disebut dengan cyber terrorism. Sedangkan extortion atau pemerasan adalah tindak pidana di mana seorang individu memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain-lain, mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Pemerasan adalah tindakan pidana yang berbeda dari perampokan di mana pelaku pencurian properti melakukan kekuatan. Modus cyber sabotage and extortion. Berikut ini adalah beberapa cara yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase, diantaranya mengirimkan berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website dan jejaring sosial. Mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau menyakiti secara kriminal. Yang ketiga yaitu hacktivities. Menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik atau sosial. Cyber teroris. Yang keempat, bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin yang dijalankan oleh komputer seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh hacker selama tahun 2011. Yang kelima, memborbardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar yang penting. Contoh kasus cyber sabotage and extortion. Kasus penyebaran virus worm. Menurut perusahaan antivirus worm, Randex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Randex menyebar melalui jaringan LAN dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan AppScore, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Ketika menginfeksi, worm akan merubah konfigurasi Windows sehingga worm langsung beraksi ketika Windows aktif. Cara mengatasi cyber sabotage and extortion. Yang pertama yaitu untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin luas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara dan pribadi akan bahaya penyalahgunaan internet. Berikut ini langkah untuk menanggulangi secara global. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional yang beserta hukum acaranya diserelasikan dengan
konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan. Yang kedua, peningkatan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cybercrime dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang keempat, yaitu meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cybercrime. Mengamankan dari cyber sabotage and extortion. Analysis of legal policy. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah. Yang kelima, cybercrime serta pentingnya pencegahan kejahatan tersebut terjadi. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penegakan cybercrime. Kesimpulan dari data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Munculnya beragam kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan yang dilakukan dengan menyusup suatu virus atau program tertentu sehingga data yang ada pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan. Saran berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahan. Untuk itu diperhatikan: yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law atau umumnya pada cybercrime pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global crime atau makan perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Yang ketiga, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum membuktikan pembuktiannya. Yang keempat, harus ada aturan khusus mengenai cybercrime. Yang kelima, jangan asal mengklik link yang tidak guna. Yang kelima, selalu masang antivirus untuk pencegahan secara pribadi. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.